Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sri Damayanti dan rekan kelompok saya Husna Sari dan Muhammad Ibnu Abdillah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengenalan perangkat dan fungsi CPU. Bayangkan jika komputer adalah tubuh manusia, apa yang menjadi otaknya? Tentu saja CPU. Tanpa CPU, komputer tidak bisa berpikir, menghitung, atau menjalankan perintah apapun. Dan dalam 10 menit ke depan, kami akan membongkar rahasia bagaimana komponen kecil ini menjadi pusat kendali seluruh sistem teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer atau perangkat elektronik lainnya. Ini merupakan komponen utama yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi dari perangkat lunak, software, dan mengelola operasi sistem. CPU bekerja dengan menjalankan serangkaian perintah program yang disimpan di memori komputer. CPU juga seperti konduktor orkestra yang mengatur dan mengkoordinasikan semua instrumen, komponen komputer agar bekerja harmonis. CPU berada di motherboard. Sejarah singkat CPU. CPU pertama kali adalah Intel 4004 yang dirilis pada tahun 1971. Ini merupakan mikroprosesor pertama yang terintegrasi dalam satu chip dan menjadi dasar bagi perkembangan CPU modern. Intel 4004 dirancang oleh Ted Hoff, Federico Faggin, Masatoshi Shima, dan Stan Mazur. Komponen utama CPU. Pertama, Control Unit (CU). Unit control mengelola pemrosesan instruksi dan mengkoordinasikan aliran data dalam CPU dan di antara komponen komputer lainnya. Unit control memiliki komponen decoder instruksi yang menafsirkan instruksi yang diambil dari memori dan mengubahnya menjadi operasi mikro yang dapat dijalankan CPU. Unit control mengarahkan komponen CPU lainnya untuk melakukan operasi yang diperlukan. Yang kedua, Arithmetic Logic Unit atau ALU. Unit logika aritmatika atau ALU merupakan operasi aritmatika dasar penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logis AND, OR, dan NOT pada data. ALU menerima data dari register dalam CPU, memprosesnya berdasarkan instruksi dari unit kontrol dan menghasilkan hasilnya. Register adalah lokasi penyimpanan memori kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU. Register menyimpan data yang sedang dikerjakan CPU dan memfasilitasi akses cepat ke data. CPU memiliki beberapa jenis register seperti berikut ini. Yang pertama yaitu register tujuan umum yang menyimpan data operasional, register instruksi yang menyimpan instruksi yang sedang diproses, dan yang ketiga, perhitungan program yang menyimpan alamat memori dari instruksi berikutnya. Akan diambil register memberikan waktu akses yang lebih cepat daripada tingkat memori lainnya, seperti RAM atau memori cache. Lalu ada bus system, koneksi yang menghubungkan komponen internal CPU seperti memori utama dan perangkat I/O. Lalu juga ada clock. Lalu di sini saya akan membahas tentang fungsi utama CPU. Yang pertama ada fetch, mengambil instruksi dari memori atau RAM. Lalu ada decode, menerjemahkan instruksi menjadi perintah yang dimengerti oleh komponen lain. Lalu ada execute, menjalankan instruksi menggunakan ALU, misalnya menghitung, membandingkan data. Lalu ada store, menyimpan hasil proses ke memori atau register. Lalu di sini ada mengontrol operasi sistem dan ada fungsi tambahannya, mengelola multitasking jika CPU multicore, mengontrol perangkat input dan output keyboard printer. Lalu sini ada cara kerja CPU. Saat sebuah program dieksekusi, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus, yaitu menghubungkan antara CPU dengan MAA. Data kemudian didekode dengan menggunakan unit proses yang disebut sebagai pendekator instruksi yang sanggup menerjemahkan instruksi. Data kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika ALU yang melakukan kalkulasi dan perbandingan.
Data bisa jadi disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut dengan register, supaya dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu meliputi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi terhadap data dalam register, hingga mengirimkan hasil pemrosesannya kembali ke memori fisik, medium penyimpanan, atau register apabila akan mengolah hasil pemrosesan lagi selama proses ini terjadi. Jenis-jenis CPU Central Processing Unit. Faktor yang mempengaruhi kinerja CPU, clock speed, diukur dalam CGHJ, menentukan kecepatan eksekusi instruksi per detik. Contoh, 3.5 GHz sama dengan 3.5 miliar siklus. Setelah core, semakin banyak core, semakin banyak tugas yang bisa diproses bersamaan. Ukuran cache yang besar mengurangi waktu akses ke memori utama. Teknologi pembuatan CPU generasi baru atau misalnya 7nm, 5nm lebih efisien dan cepat. Catatan, semakin kecil nm, maka CPU-nya semakin cepat dan efisien. Tips memilih CPU. 1. Tentukan kebutuhan pengangguran, gaming, desain grafis, atau video editing. 2. Perhatikan jumlah core dan thread. 3. Perhatikan kecepatan clock atau GHz. Semakin tinggi GHz, semakin cepat CPU dapat memproses data. Untuk gaming 3,5 GHz atau lebih direkomendasikan. Untuk menggunakan sehari-hari 2,5 GHz hingga 3,5 GHz sudah cukup. 4. Cek kompatibilitas dengan motherboard. 5. Perhatikan grafis terakhir generasi. 6. Pertimbangkan bootgate. Kesimpulan, CPU adalah otak komputer yang bertugas memproses seluruh instruksi. Kinerjanya ditentukan oleh faktor seperti clock speed, jumlah core, atau ukuran cache. Pemilihan CPU harus disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari pekerjaan kantor hingga desain grafis. Tanpa CPU, semua komponen komputer hanyalah bagian bisu yang tidak bisa berfungsi. Dengan memahami cara kerjanya, kita bisa lebih bijak dalam memilih teknologi dan memaksimalkan produktivitas.